Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi viral rekaman diduga pejabat batubara yang memerintah penggunaan desa untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ganjar mendesak Bawaslu untuk menyelidiki rekaman viral tersebut. Ada cerita, Kades mau diperiksa, kan ada cerita sekarang di batubara kan rekamannya. Kita tunggu siapa ini para mereka yang berkompeten untuk memeriksa itu, untuk memastikan itu. Periksa aja dipastikan benar apa enggak seperti itu. Kalau itu jawabannya iya, itu termasuk TSM enggak itu? Apakah termasuk terstruktur, sistematis? Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Direktur TPN Ganjar Mahfud Ronita Lapesi yang kami masih sedang tunggu, dan asisten pelatih Timnas Amin Jazilul Fawait dan Ketua Bawaslu RI 2008-2011 Nur Hidayat Sardini atau NHS. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Sore, Mbak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazilul, ya, sore. Oke, kita ke Pak NHS dulu. Pak NHS, ini ada rekaman viral yang bocor gitu. Menurut Anda apakah ini sebagai bentuk dugaan kecurangan yang terukur, sistematis dan masif dalam pemilu 2024 ini? Ya, kalau pertama-tama memang saya setuju harus diperiksa, harus diuji terlebih dahulu itu bukti ya. Karena dengan bukti lah kemudian akan didapat apakah otentik atau tidak, apakah ori atau tidak. Tetapi di luar itu jika betul, saya termasuk menyimpulkan bahwa itu problem serius, sangat-sangat serius. Karena itu melibatkan begitu banyak pejabat, membicarakan, membahas hal-hal yang kira-kira dalam rangka untuk memenangkan. Ya, pasalnya juga disebut itu. Dan kalau betul, sekali lagi itu masuk dalam kualifikasi TSM, dalam keyakinan saya ya, tentu dengan berbagai pertimbangan. Pertama-tama karena unsurnya yang disebut di dalam pembicaraan itu lengkap. Ada pihak yang merancang, bahkan menurut saya melibatkan semua. Ya. Karena salah satu ciri yang paling konkret dari soal TSM adalah pelanggaran itu melibatkan by structures, by systemic, gitu ya. Dan itu dilakukan oleh pejabat. Yang kedua, di situ disebut menjanjikan untuk adanya uang dan atau barang atau natura yang bisa dikonversi dengan uang. Yang ketiga, bahwa itu satu di antara adalah terkait dengan itu adalah adanya keinginan untuk ya ini bagian dari pork barrel gitu ya, uang-uang yang memang program pemerintah yang kemudian disimplifikasi menjadi atau diklaim sebagai cara untuk memenangkan, dan pada saat bersamaan itu melibatkan aparat tadi itu. Dan sekali lagi jika ini bukti ini bisa diuji seperti Pak Mahfud tadi sampaikan, itu jelas sekali bahwa itu masuk dalam kualifikasi itu. Tapi tentu saja di atas itu adalah perlu adanya pengujian. Tadi terhadap bukti ini. Lalu yang kedua adalah, dan sekarang sudah dilakukan oleh Bawaslu Bawaslu setempat. Tapi buat saya tampaknya, saya Ketua Bawaslu pertama Indonesia ya Mbak, saya kira perlu ditangani, perlu diambil alih oleh Bawaslu RI, karena saya kira ini pasti akan banyak ya, bahwa benar itu pasti kan tidak ada yang bakal ngaku gitu ya. Tapi pertama memang diuji dulu deh ini, dan kemudian yang kedua saran saya memang harus diambil alih aja oleh Bawaslu karena problem ini. Saya itu Mbak. Berarti jika memang misalnya terbukti ini benar-benar kecurangan, begitu, apakah ini bisa masuk dalam pelanggaran berat, dan apakah nantinya akan sampai bisa mengulang pemilu, Pak NHS? Enggak masuk ke situ, tetapi ancaman hukumannya kalau betul demikian akan dapat dibatalkannya paslon, gitu ya. Tapi tentu saja ini satu aspek ya. Tapi apakah kemudian bisa bisa ditarik ke dalam konstruksi semua daerah pemilihan di Indonesia? Apalagi misalnya nanti digabung dengan berbagai hal lain dalam pelanggaran jenis, itu bisa ditarik ke sana. Tetapi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian ini, kalau keyakinan saya itu bisa ditarik ke konstruksi TSM dulu gitu ya. Baru kemudian diukur dalam skala masif. Dan memang beberapa unsur harus diperkuat dulu ya. Tapi saran buat saya saran gitu ya, lebih baik memang ditangani oleh Bawaslu RI. Baik, Pak NHS, tapi memungkinkan nggak untuk Bawaslu, dalam hal ini Bawaslu Batubara begitu ya, karena daerahnya di sana, untuk melakukan digital forensik pembuktian dalam suara ini?
mekanisme itu kan tentu saja di setempat berbagai pertimbangan, termasuk terkait dengan relasinya dengan local oligark di situ. Nah, kedua bahwa yang punya peralatan macam ini kan di level pusat ya, maka tentu saja ini harus Bawaslu RI gitu ya, tidak cukup buat mereka. Dan tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan ya, karena ini adalah punya nilai strategis dalam upaya untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. Nah, kita kan tahu nih aspek lokalitas ini kan juga kadang-kadang berkelindan dengan aspek-aspek lain. Nah, karena itulah saran saya pertama memang harus diuji terlebih dahulu sebagai alat bukti. Yang kedua adalah baiknya memang ditangani secara lebih spesifik oleh Bawaslu RI, diambil alih lah gitu. Baik, Dan berarti dengan digital forensik ini bisa cukup membuktikan gitu ya, Pak Enhais ya? Iya, saya kira harus diperjelas dulu alat buktinya. Ya, alat buktinya nanti kelak akan jadikan alat bukti dalam penanganan pelanggaran. Tetapi tentu saja ini yang punya kemampuan soal itu kan biasanya di level pusat ya. Nah, tergantung Bawaslu bagaimana kemudian ini bekerja sama. Dan saya kira juga bersifat auditable ya, karena kan hanya lembaga-lembaga tertentu yang punya kemampuan ini, dan tentu saja ini harus dibuktikan integritas alat bukti nanti itu. Baik. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu Bang Roni Talapesi, Jubir TPN Ganjar Mahfud yang bergabung bersama kami. Selamat sore Bang Roni. Selamat sore Mbak, selamat sore Pak Jazilul, selamat sore Pak Hidayat. Ya. Baik, Bang Roni, ini tadi kita sebelumnya juga sudah membahas soal dugaan kecurangan pemilu terkait bocornya rekaman percakapan gitu. Dan ini bukan yang pertama kali yang melibatkan aparat desa. Tanggapan dari TPN seperti apa, Bang? Ya, terima kasih Nisa. Kita melihat bahwa ini sebenarnya merupakan puncak dari peristiwa yang sebelumnya terjadi. Jadi apa yang memang sudah muncul di masyarakat ini beberapa bulan yang lalu sampai saat ini berbicara selalu tentang isu netralitas. Dan buat kami tentunya dari TPN ini adalah puncak dari gunung es ya, dari kejadian yang ada. Dulu pernah disampaikan oleh Tempo, majalah Tempo yang mengulas tentang netralitas dari aparat penegak hukum, dari kejaksaan, itu sudah pernah diulas. Kemudian indikatornya dari mana? Ada peristiwa di mana kepala desa dikumpulkan, abdesi, kemudian kita melihat ada bagi-bagi susu yang ada di Sudirman oleh saudara Gibran, tetapi pemeriksaannya kok bisa lama 1 bulan gitu loh. Kemudian kita lihat kemarin juga saudara Gibran ada di Ambon, kemudian ada ngumpulin juga kepala desa. Dan kita juga sudah lihat beberapa kejadian, sampai ada kejadian relawan kami dipukul di Boyolali. Nah, hal-hal seperti ini adalah yang kita melihat bahwa terkait dengan netralitas ini sudah banyak masyarakat sampaikan ya, sudah banyak ini. Kemudian sekarang kita lihat jelas sekali di rekamannya ya, bahwa menyampaikan instruksi, kemudian ada menyebutkan nama PJ, kemudian dugaannya ada Forkompida di sana ya. Dan kita meminta agar Bawaslu bertindak tegas, tidak hanya Bawaslu tetapi institusi terkait, karena ini bisa mencoreng nama institusi gitu loh. Dari pihak kejaksaan ada Jaksa Agung, ada dari pihak kepolisian ada Kapolri, dari pihak TNI harus Panglima. Ini harus ditindak tegas gitu loh, supaya apa yang disampaikan terkait dengan netralitas itu benar-benar dijaga gitu loh. Dan ini kita melihat bahwa hal-hal seperti ini yang sudah mendekati, tentunya ini dikhawatirkan oleh banyak pihak ya. Dan buat kami ini hal-hal seperti ini sudah terjadi berulang-ulang ya. Indikatornya di awal saya sudah sampaikan ya. Dan juga kalau seandainya masyarakat kan bertanya-tanya, dan masyarakat juga pun tahu bahwa karena ini kan yang ikut dalam kontestan ini kan ada anaknya presiden, kemudian ada menteri pertahanan. Dan sangat tipis sekali bicara soal ini, konflik kepentingan ya, karena beberapa kegiatan tentunya kita melihat dengan kasat mata melibatkan aparat yang masih aktif itu loh. Tentunya ya kami berharap bahwa kejadian di Sumut ini bisa ditelusuri, dan kalau memang benar ada ketidaknetralan itu harus ditindak secara tegas. Dan kita minta terhadap institusi-institusi tertinggi dari Forkompinda terkait agar juga pun melakukan tindakan seperti itu.
Baik, baik, kita ke Bang Jazilul. Bang Jazilul, tadi sebelumnya di informasi sebelumnya bahwa Muhaimin Iskandar juga telah menyampaikan akan meminta Timnas bagian hukumnya untuk bertindak. Sejauh ini apa tindakan dari Timnas Amin terkait dengan hal ini? Ya, tentu kita akan memulai untuk mengumpulkan bukti-bukti sekaligus melakukan uji juga, sementara meskipun tidak uji forensik secara resmi, mungkin Timnas Amin akan melakukan uji dari bukti-bukti yang ada, termasuk rekaman suara yang tadi diperdengarkan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Hidayat, ini soal yang serius dan pada ujungnya akan berpengaruh pada legitimasi pemilu. Dan memang ini kemudian dugaan adanya kecurangan itu mulai terungkap, dan fakta-fakta di lapangan yang dirasakan oleh kami itu juga ada dilakukan di Jawa Timur, di Kabupaten Gresik. Kepala desa kan juga teman kita semua, jadi mereka juga lapor. Meskipun laporan itu tentu tidak akan memenuhi syarat dalam pelaporan karena itu tidak dalam prosedur resmi, tapi mereka dalam tekanan. Oleh sebab itu, dugaan kecurangan memang dimulai dari MK. Dan ini akan terus berlaku ini. Nah, oleh sebab itu institusi-institusi penting, saya tidak menuduh TNI, polisi, maupun PJ. Tapi itu semua yang aparat yang ada di bawah, itu pasti mencontoh apa yang ada di pusat. Kira-kira begini, ada ungkapan dari salah satu kepala desa, itu begini. Ketika diinterogasi oleh polisi lah kira-kira itu, dicari salahnya, dia bilang tolong saya mas, karena ini kan saya juga nggak enak, ini kan anaknya Pak Lurah yang nyalon. Nah ini kan itu biasa sekali diomongkan dan itu menjadi rahasia umum sudah. Artinya ada yang berat sebelah. Nah kalau itu tidak, kejadian ini tidak segera dilakukan klarifikasi, ditangani serius oleh Bawaslu, maka omong-omong saya ini kan mengamankan anaknya Pak Lurah, saya ini kan bekerja untuk anaknya Pak Lurah, itu akan terjadi berarti di bawah. Jadi pemilik kekuasaan ini dinilai berpotensi untuk curang karena mereka punya akses kewenangan, sumber daya, struktur birokrasi, begitu ya? Ya, menurut pengakuan begitu. Jadi bahwa ini kemudian ada rekaman, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi pintu untuk membuka, dan saya nggak terlalu yakin juga ini akan dibuka selebar-lebarnya. Kemungkinan saja akan ditutup-tutupi. Yang jelas nyata, orang awam, teman, kepala desa, itu kan nggak mungkin berbohong dengan saya. Jadi maksudnya begini, dia bilang begini, tolonglah saya dibantu, karena ini yang nyalon anaknya Pak Lurah, nanti gimana nasib saya, kira-kira begitu. Nah itu kan omongan orang awam yang di bawah. Oleh sebab itu maka sejak saya mendengar omongan itu, ternyata kemudian muncul rekaman suara ini, terbukti berarti bahwa memang ujung tombak pemenangan itu kan pemilih ada di desa. Dan saya yakin nanti akan diajari kecurangan, pola kecurangan. Nah oleh sebab itu menurut saya tolong kepada Bawaslu pusat maupun Bawaslu daerah ini dibuka setransparan mungkin. Jangan ada ditutup-tutupi. Meskipun memang ada pengakuan-pengakuan yang tidak mengaku lah, mengelak. Tapi saya dengar sendiri ini, saya nggak akan sebut namanya, tapi saya dengar bahwa memang kira-kira bahasa sederhananya begitu. Saya ini nggak enak, yang nyalon anaknya Pak Lurah, bagaimana ini. Nah itu kan berarti ada sebutan Pak Lurah itu ya Pak? Saya yakin dia jujur, itu ungkapan yang jujur gitu. Meskipun nggak ada buktinya, saya juga tanya buktinya ada nggak? Ya tentu saya nggak akan ngomong buktinya Pak. Berarti baik saat ini berarti yang dinanti adalah pembuktian begitu ya mengenai suara dari rekaman viral ini. Pak Enhais, mungkinkah ketika Bawaslu RI akhirnya mengungkap dengan melakukan beberapa hal gitu, misalnya salah satunya digital forensik akan mengungkap ini, dan akankah Bawaslu RI akan transparan dalam melakukan hal ini begitu? Harus ya, karena semua penanganan pelanggaran itu harus berbasis pada good governance ya, asas ya, termasuk adalah transparansi
dapat dipertanggungjawabkan dan seluruh hal ya Bawaslu sudah punya perangkat-perangkatnya itu, baik perangkat yang bersifat keras ya, peranti kerasnya maupun peranti lunaknya. Ketentuan peraturan perundang-undangan juga sangat lengkap. Dan jangan lupa bahwa perkara ini dalam pilkada itu beberapa kali Bawaslu membuktikan, seperti di Lampung ya, di Maluku Utara itu pernah, dan hasilnya adalah bahwa peserta pemilu yang terkait dengan ini atau yang terbukti itu dibatalkan gitu. Jadi bukan kasus pertama ini, dan ini sebenarnya juga muncul ya istilah TSM itu kan dari Prof Mahfud ya untuk pilkada tahun 98 ya. Model yang kemudian dilanjutkan di undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilu ini sekarang, dan saya rasa harus ya, dan memang inilah tantangan paling besar ancaman integritas pemilu dari hal-hal semacam itu. Saya bicara teknis ya, dan saya dalam keyakinan saya yang beberapa kali juga menangani semacam ini kuat menurut saya ya, tinggal bagaimana Bawaslu menangani masalah ini, dan harus kita dorong. Karena itulah sebagaimana pengalaman saya di lapangan dalam 10 tahun 15 tahun terakhir, bahwa sebaiknya memang ditangani langsung oleh Bawaslu RI. Kenapa? Karena teman-teman di bawah kan langsung berhadapan secara proximity dengan teman-teman di lapangan, yang itu juga tidak mudah. Anda bayangkan misalnya bahwa hubungan atau keeratan antara Bawaslu, jajaran Bawaslu di kabupaten kota dengan instansi-instansi lain dalam kaitan dengan tindak pidana pemilu misalnya, kan ada namanya Sentra Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang melibatkan pertama-tama adalah Bawaslu, jajaran Bawaslu, yang kedua adalah kepolisian setempat, dan juga adalah Kejaksaan Negeri, nanti akan ke pengadilan. Baik. Sedangkan dalam konteks kasus ini itu kan tadi disebut-sebut gitu, dan memang menurut saya justru ini bermanfaat buat instansi vertikal tadi ya, beberapa lembaga tadi itu menurut saya justru inilah untuk menunjukkan bahwa netralitas itu tidak hanya dilisankan tetapi juga dibuktikan di lapangan, dan harus memang Bawaslu harus lebih cepat dari semua pernyataan maupun tindakan orang-orang yang disebut di situ. Harus lebih cepat itu. Kalau enggak, peristiwa ini akan menguap. Baik. Dari pengalaman Anda, berarti itu artinya tidak sulit untuk Bawaslu RI untuk mengungkap kecurangan sangat ini? Sangat tidak sulit. Karena mereka sudah terbiasa, mereka sudah terlatih ya. Dan itu artinya sangat mudah gampang, begitu ya? Gampang bisa dibuktikan gitu ya. Tinggal keberanian, nyali itu. Buat saya tidak ada masalah karena perangkat kerasnya sudah tersedia, perangkat lunaknya juga sudah tersedia, ketentuannya juga tersedia, tinggal satu kuncinya. Baik. Nyali, keberanian, lalu dimulai dari otentisitas terhadap bukti tadi yang nanti harus dibuktikan sebagai alat bukti yang itu kunci pertama deh. Baik, tapi Pak Enes, kalau kita melihat statement dari Bawaslu Batubara yang ditanya ketika menyelesaikan persoalan ini, bahwa mereka harus mengkonfirmasi dan lain hal sebagainya, ini memang ada dugaan sengaja. Karena kalau tadi kata Anda sampaikan bahwa sebenarnya tidak sesulit itu, begitu. Tapi apakah mereka tertabrak prosedur atau ada apa sebenarnya? Kenapa begitu lama untuk melakukan atau mengkonfirmasi hal ini? Saya belum bisa menarik ke sana ya, karena tentu saja harus dipelajari dulu. Tetapi pertama-tama sekali lagi bahwa diperiksa dulu nih buktinya ini untuk kemudian kita tempatkan sebagai alat bukti. Dan itu semua tadi apa yang Prof Mahfud tadi sampaikan itu udah benar itu. Nah yang kedua baru untuk mengkonfrontasi semua pihak yang disebut di situ. Semua pihak itu kan nggak kemana-mana, ada di lokal itu gitu ya. Cuma memang ada problem lain yang menurut saya harus dipertimbangkan sebagai pimpinan, ialah problem psikologis antara mereka gitu ya. Dan saya rasa memang tepat kiranya jika Bawaslu RI atau sekurang-kurangnya Bawaslu Provinsi untuk mengambil alih terhadap kasus ini, perkara ini. Dan saya kira sudah benar sebenarnya, tapi di suatu waktu nanti dia akan mentok di tertentu gitu ya, karena problem psikologis tadi itu. Ini kan saya punya pengalaman ya bagaimana menempatkan teman-teman di bawah itu, dan yang bijak adalah kemudian menarik ya ke atas lagi satu level gitu di provinsi paling tidak, atau karena ini memperoleh perhatian secara spesifik dan ini benar-benar menentukan terhadap penilaian integritas penyelenggara pemilu, dan di situ disebut-sebut yang memenuhi unsur-unsur tertentu, misalnya soal menjanjikan by structures ya, by structural itu yang tadi disebut,
dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 itu nyerempet-nyerempet ya ke situ. Dan saya kira kita harus yakin, harus kita dorong bahwa Bawaslu harus mampu menangani perkara ini karena tugas Bawaslu ya menciptakan pemilu yang berintegritas gitu ya. Baik, berarti ini kuncinya ada di Bawaslu RI begitu ya Bang Roni. Ya. Tanggapan Anda untuk mengawal jangan sampai kecurangan-kecurangan ini terjadi lagi dan masif terjadi lagi Bang Roni? Iya, tentunya kan di sini kan masyarakat sudah banyak yang menyampaikan lewat media sosial, lewat media. Ini kami mendapat kabar terbaru itu ada sekda dari Takalar ya, yang mengarahkan untuk memilih 02 secara terbuka di acara Rembuk Guru di Takalar. Nah, hal-hal seperti ini kan yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Jazilul bahwa ini sudah masif ya, karena pimpinan yang di atas tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada yang di bawah. Tentunya kita juga mau menyampaikan bahwa sudah sangat jelas ada sanksinya, yaitu sanksi penjara 1 tahun, kemudian sanksi dari Undang-Undang ASN juga pun ada ya, sudah sangat jelas bahwa bisa juga pun ada sanksi administratif, ada sanksi teguran administratif dan sampai sanksi pidana. Janganlah orang yang dalam hal ini yang mempunyai kepentingan untuk Pilpres ini menarik teman-teman ASN atau aparat. Kalau seandainya kemudian ada apa-apa, kemudian sampai terkena hukuman, siapa yang mau bertanggung jawab? Dan di sini juga lewat iNews sore hari ini kita mau menyampaikan kepada teman-teman ASN dan aparat jangan mau ditarik-tarik, jangan mau diajak-ajak. Sekarang sudah zaman digital kok. Apa-apa sudah bisa rame di media sosial, bisa viral gitu loh. Kalau seandainya, kalau teman-teman kena hukuman, kemudian kena sanksi, siapa yang mau tanggung jawab? Ini Pilpres ini cuma 5 tahunan. Jangan teman-teman itu mengikut arahan-arahan atau perintah-perintah yang menyalahi aturan dan perundang-undangan. Karena apa? Sanksinya ada, gitu loh. Jangan sampai teman-teman terjebak seperti itu. Dan kita yakinlah bahwa teman-teman ASN, teman-teman aparat itu masih punya hati nurani kok. Yang mereka memang menjunjung tinggi sumpah mereka ketika mereka dipercaya untuk menjadi ASN atau menjadi aparat. Seperti itu, Mbak. Baik. Gus Jazilul, terkait dengan kecurangan pemilu, apakah TPN akan, apakah Timnas akan melakukan pelaporan begitu, langkah sesuatu hal? Ya tentu langkah-langkah hukum biarlah diurus oleh tim hukum nasional, amin. Namun karena kita melihat fenomena ini, fenomena kecurangan yang makin terbuka, kami mengajak kepada seluruh masyarakat itu harus dilawan dengan budaya. Saya berharap gunakan kamera, gunakan rekaman, dan bahkan kami mengajak masyarakat untuk hari ini menggunakan kentongan agar masyarakat ngeh bahwa di sekitar ini ada kegiatan kecurangan. Saya pikir kalau kita ini serahkan saja ke aparat penegak hukum, saya kok masih sedikit ragu. Karena seperti disampaikan Bu Mega juga, ini hukum sudah dipermainkan. Nah, oleh sebab itu kita harus lawan dengan budaya. Saya berharap kepada masyarakat Indonesia yang ingin pemilu berintegritas, yang ingin pemilu ini punya legitimasi, gunakan jari Anda, gunakan kentongan, gunakan muji-mujian untuk meneriakkan setiap kecurangan yang itu dilakukan oleh siapapun, dari aparat yang menerima gaji dari pajak rakyat, dan dari siapapun yang memungkinkan kecurangan itu terjadi. Oleh sebab itu kita lawan dengan gerakan budaya, hukum biarlah diurus oleh THN, politik kita urus dengan cara agar masyarakat cerdas dalam berpolitik, agar masyarakat sadar bahwa haknya jangan ada yang mencurangi, jangan juga ada yang mengintimidasi, jangan juga melakukan paksaan-paksaan, jangan juga melakukan penyelewengan anggaran negara untuk kepentingan tertentu. Saya pikir ini penting. Karena apa? Karena mempertaruhkan pesta rakyat, mempertaruhkan integritas pemilu, mempertaruhkan legitimasi pemilu, dan ini milik rakyat, bukan milik golongan, bukan milik keluarga. Kita semua ingin pemilu ini sukses dan integritas. Oleh sebab itu berhentilah kepada siapapun yang ingin curang di negeri ini. Karena rakyat sudah melek. Kita gunakan kentongan, kita bunyikan alarm, kita pakai kamera,
kita pakai jari, jangan ada satupun melakukan kecurangan, karena itu akan menodai dan mengkhianati apa yang menjadi cita-cita rakyat di dalam pemilu ini. Baik. Berarti kita sama-sama menjaga begitu ya agar pemilu 2024 ini bebas dari kecurangan dan berjalan jujur dan adil. Baik, terima kasih Roni Talapesi, Jubir TPN Ganjar Mahfud, Jazilul Fawait, Asisten Pelatih Timnas Amin, dan Nur Hidayat Sardini atau NHS, Ketua Bawaslu RI 2008-2011 telah bergabung di Anyi Sore. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Ribuan relawan Ganjar Mahfud se-Solo Raya menggelar mimbar rakyat dan senam bersama relawan di Klaten, Jawa Tengah. Informasinya sesaat lagi.